Halo kawan-kawan bangsa Indonesia di penjuru tanah air maupun di penjuru dunia. Video kali ini akan membahas rahasia kesaktian sosok Jenderal Sudirman. Nama Jenderal Sudirman selalu menarik untuk diketahui. Jenderal Sudirman divonis terserang penyakit paru alias TBC yang saat itu begitu menakutkan. Ia dikawal Kompi 1 Mobile Batalion Polisi Militer, pasukan elit pertama cikal bakal pasukan-pasukan pilihan di periode berikutnya. Keluarganya pun setia menemaninya. Mendadak, suasana tenang itu berubah ramai oleh deru pesawat dan rentetan senjata. Warga dan tentara pun masih tetap tenang. Sebelumnya, banyak beredar informasi di kalangan tentara bahwa TNI akan menggelar latihan perang. Namun, suasana berubah menjadi kacau ketika Kapten Cokro Pranolo, Komandan Kompi 1 Mobile Batalion Polisi Militer, pengawal Jenderal Sudirman, datang tergesa-gesa dan melaporkan bahwa lapangan udara Makowo diserang dan dikuasai Belanda, yang mengkhawatirkan tentara Belanda terus merengsek maju ke kota Yogyakarta. Apalagi tujuannya jika bukan melumpuhkan Republik Indonesia dengan menangkap presiden serta jenderal karismatiknya, yaitu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman yang sebelumnya lemah tak berdaya, mendadak seperti mendapat tiupan energi. Ia terbangun dan berdiri. Jenderal yang lembut ini marah. Ia marah lantaran Belanda berkhianat. Kemarahan telah memacu adrenalinnya sehingga punya energi untuk melupakan bahwa tubuhnya begitu lemah. Ia pun langsung mengeluarkan perintah-perintah. Terpenting adalah memastikan keselamatan Presiden Soekarno, atasannya langsung. Sebagai Jenderal TNI, ia pun telah siap berperang. Tetapi bagaimanapun, sebagai Panglima, ia menunggu perintah Presiden. Untuk mengelabui pasukan dan mata-mata Belanda, sebagai besar pasukan pergi ke arah berlainan, sedangkan Jenderal Sudirman pergi ke arah sebaliknya, menuju pantai selatan dengan mobil dan sebagian kecil pasukan. Sesaat pasukan yang menyamar berhasil mengelabui Belanda, mereka terus dibuntuti oleh pasukan Belanda. Namun beberapa waktu kemudian, informasi itu bocor. Belanda tahu mereka dikibuli. Belanda dengan pasukan kekuatan besar dan bersenjata lengkap dengan cepat mengejar pasukan Jenderal Sudirman. Dalam beberapa kesempatan, jarak mereka tak lebih dari 6 jam perjalanan. Berhari-hari mereka menyusur hingga Kediri. Satu persatu pecahan-pecahan pasukan di Jawa Timur tergabung. Di satu sisi, penambahan personil membuat pasukan Jenderal Sudirman kuat. Namun di satu sisi, tak tertutup kemungkinan ada mata-mata Belanda yang masuk dalam pasukan yang baru bergabung ini. Diduga, sepasukan Belanda tengah memburu dalam jarak terlalu jauh, karenanya lantas pasukan sengaja dipecah. Sebagian besar pasukan mengawal sebuah tandu dengan sesosok tentara mirip Jenderal Sudirman. Adapun Jenderal Sudirman digendong oleh Kapten Cokro Pranolo alias Noli dengan pengawalan inti, tetapi nyatanya sang jenderal tak pernah tertangkap oleh Belanda. Belanda selalu kesulitan menangkap atau membunuh Jenderal Sudirman. Adalah keajaiban Jenderal Sudirman yang dalam kondisi sakit bisa memimpin perang gerilya dan bergerak begitu cepat. Bahkan banyak yang menyangka sang jenderal besar memiliki azimat yang membuatnya sakit, tapi rupanya ada rahasia kenapa Jenderal Sudirman bisa bergerak dengan cepat. Jawabannya adalah dukungan rakyat di tiap wilayah yang dilalui. Dukungan rakyat tak sekedar tenaga, mereka pun kerap menyediakan makanan untuk logistik pasukan Jenderal Sudirman. Tetapi seringkali pula pasukan tak makan berhari-hari. Itulah cerita rahasia sosok Jenderal Sudirman yang selalu lolos dalam kepungan Belanda. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment.